Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Farinawati. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Jemanja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Selain itu, saya juga mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501122646. Nah, ini adalah salah satu tugas mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara untuk diskusi sesi keempat. Pada diskusi minggu keempat ini, kita akan menganalisis permasalahan mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau kita singkat dengan TIK. Nah, dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif dari TIK dalam proses pembelajaran. Kemudian, sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dalam meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa di kelas, serta sejauh mana Anda melihat dampak positif dan tantangan dalam mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar. Ini adalah hasil analisis dan pemikiran saya sebagai seorang guru yang mengajar matematika di SMP Negeri 1 Jemanja Timur dengan mempertimbangkan keadaan sekolah saya. Untuk mengintegrasikan TIK yang efektif dalam pembelajaran matematika, melihat dari kondisi sekolah saya SMP Negeri 1 Jemanja Timur yang terbilang cukup unik. Karena apa? Yang pertama, jaringan internet tersedia di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal siswa. Kemudian hampir 90% siswa itu sudah memiliki handphone secara pribadi. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah akses paket internet pribadi yang terbatas, dan mereka biasanya mengandalkan wifi gratis. Baik itu kadang di rumah sudah ada wifi gratis ataupun menumpang wifi gratis di tempat-tempat umum seperti bakti aksi. Nah, integrasi TIK yang efektif berarti kita memanfaatkan teknologi yang ada tanpa membebani ekonomi orang tua. Jadi saya tidak ingin ketika saya menggunakan teknologi atau anak-anak menggunakan handphone memaksakan anak-anak untuk mengisi paket internet. Jadi itu sama saja membebani orang tua. Karena apa? Karena biasanya orang tua itu sudah memasang wifi gratis di rumah dengan harapan anak-anak tidak perlu lagi mendaftarkan paket internet yang lain di handphone mereka masing-masing. Jadi kalau saya paksa untuk membeli paket internet, itu akan menambah pengeluaran orang tua. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan untuk memastikan TIK terintegrasi secara efektif dalam pembelajaran matematika dan tidak hanya menjadi pajangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu strategi unduh dulu, tonton kemudian. Nah, biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran yang menggunakan teknologi, apakah itu video, apakah itu presentasi, apapun itu, saya umumkan sehari sebelumnya. Jadi, ketika saya perlukan yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan kasih tahu ke anak, ibu ada mengirimkan materi atau video di grup atau link video YouTube di grup. Kalian bisa ke wifi gratis atau bakti aksi dimanapun untuk download, kemudian ditonton di rumah, kemudian kita pakai untuk pembelajaran besok, seperti itu. Yang kedua, saya menyediakan bahan ajar offline. Nah, konten seperti video atau penjelasan konsep, misalnya mencari luas bangun datar atau lembar kerja interaktif atau simulasi sederhana, itu saya ubah menjadi format yang bisa diakses oleh siswa tanpa internet. Misalnya diubah ke dalam bentuk PDF, kemudian videonya dalam MP4 atau aplikasi offline yang ringan, seperti itu. Kemudian dalam implementasi, misalnya saat membahas geometri, saya siapkan video singkat dari YouTube tentang visualisasi jaring-jaring kubus. Nah, nanti saya tampilkan tuh di kelas menggunakan InfoCourse. Siswa bisa mengunduh juga di sekolah nanti ketika bertemu internet atau wifi gratis, dan mereka bisa nonton lagi di rumah tanpa khawatir paket internet habis tentunya. Nah, kemudian saya juga menggunakan aplikasi offline atau LED version. Nah, saya mencari aplikasi matematika yang ringkas dan bisa berjalan tanpa koneksi internet setelah diunduh. Nah, contohnya aplikasi kalkulator ilmiah, game edukasi matematika dasar yang offline, atau aplikasi GeoGebra yang fiturnya bisa digunakan secara offline untuk eksplorasi fungsi atau geometri. Nah, aplikasi ini digunakan untuk latihan, eksplorasi, bukan sekedar mengisi waktu. Siswa menggunakan kalkulator untuk memverifikasi perhitungan rumit, atau GeoGebra untuk melihat perubahan grafik saat angka di persamaannya diubah. Kemudian yang ketiga,
membuat dan berbagi materi melalui flash drive atau Bluetooth. Nah, jika siswa kesulitan mengunduh, tidak bisa menemukan paket internet, jadi pernah suatu saat internet di tempat kami itu benar-benar putus, jadi tidak ada koneksi internet sama sekali. Nah, saya akan membuat materi atau bahan presentasi, nanti anak-anak akan saya share ke satu handphone ke handphone lainnya lewat Bluetooth seperti itu. Nah, misal nih saya buat kuis dari PowerPoint. Nah, kemudian kuisnya bisa jalankan di handphone tanpa internet. Jadi saya kirim lewat Bluetooth ke satu kawannya, nanti kawannya kirim lagi seperti itu ke kawan-kawan di kelasnya. Kemudian proses yang keempat, proses berbasis kreativitas digital sederhana. Jadi selain menggunakan teknologi, anak juga saya arahkan membuat atau meningkatkan kreativitas dan pemahaman menggunakan teknologi. Misalnya membuat foto atau video singkat, misal 30 detik atau 1 menit, yang menjelaskan sebuah konsep matematika yang ada di lingkungan sekitar. Misal menemukan konsep sudut atau kesebangunan pada atap rumah atau bingkai jendela, lalu merekamnya dengan kamera ponsel dalam bentuk narasi. Nanti proses editingnya cukup menggunakan aplikasi bawaan dari handphone yang basic atau aplikasi yang tidak berbayar ataupun aplikasi yang digunakan bisa offline seperti itu. Jadi saya juga melihat adanya dampak positif dan tantangan dalam penerapan TIK dalam pembelajaran matematika khususnya. Dampak positif yang pertama itu peningkatan keterampilan dan pemahaman konsep. Di sini visualisasi konsep matematika yang abstrak seperti dimensi ruang atau fungsi grafik menjadi lebih konkret dan jelas melalui video ataupun simulasi. Siswa yang awalnya kesulitan membayangkan bangun ruang, kini bisa memutarnya di layar handphone mereka. Nah, yang kedua itu meningkatnya motivasi belajar. Jadi belajar menjadi lebih menyenangkan karena menggunakan media yang akrab dengan dunia siswa, yaitu handphone. Jadi tugas proyek video itu membuat siswa-siswa lebih antusias dan bangga dengan hasil kerjanya. Kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan TIK praktis. Jadi siswa tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga belajar keterampilan dasar TIK yang berguna seperti cara mendownload yang efisien, transfer file, dan pembuatan konten digital sederhana. Kemudian di tantangan, ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi. Yang pertama itu keterbatasan akses data atau internet di luar sekolah. Nah, ini adalah tantangan utama. Walaupun sudah ada strategi download di sekolah, kerjaan rumah atau eksplorasi mandiri di rumah makin sulit dilakukan jika siswa tidak berada di area bakti aksi. Yang kedua, perbedaan spesifikasi handphone. Jadi beberapa siswa biasanya masih memiliki handphone yang versi lama, jadi handphonenya lebih tua atau lebih lambat, biasanya yang RAM-nya kecil. Nah, jadi tidak mampu menjalankan aplikasi atau video yang lebih berat. Ini bisa menimbulkan kesenjangan digital di kelas. Kemudian yang ketiga, fokus bisa saja terpecah atau adanya distraction di sini. Penggunaan handphone di kelas selalu berisiko tinggi. Nah, perlu aturan kelas yang ketat tentang kapan HP boleh digunakan ketika dalam belajar atau kapan harus disimpan untuk meminimalkan distraction dari media sosial atau game yang tidak relevan. Yang keempat, perlu maintenance atau troubleshooting. Jadi seringkali saya harus menjadi teknisi dadakan, membantu siswa mengatasi masalah seperti memori yang penuh, kegagalan download, atau pengaturan aplikasi. Nah, ini membutuhkan waktu tambahan di luar materi pelajaran. Berdasarkan hasil analisis yang sudah saya bahas, dapat saya simpulkan bahwa integrasi TIK di lingkungan sekolah saya harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu praktis, yang kedua itu offline sentris, yang ketiga itu berorientasi pada pemecahan masalah ekonomi. Nah, dengan memanfaatkan apa yang ada, handphone dan wifi gratis secara strategis, kita tetap bisa meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa memberatkan siswa. Itu dia tadi pembahasan dari saya untuk topik diskusi sesi keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.